Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Dr. Agus Taufik MPD, para narasumber, sahabat saya dari Universitas Indonesia, Ibu Dr. Rina Ladinstianora, kemudian Ibu Dr. Tina Dahlan, yang saya banggakan para panitia dari Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi PGSD Bumi Siliwangi, para peserta yang hadir. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bersama bisa bersilaturahim dalam acara seminar daring pendidikan nasional yang kali ini mengambil tema mempersiapkan fisik dan mental di masa pandemi bagi para pendidik dan peserta didik. Saya kira Prodi PGSD khususnya bimbingan Badan Eksekutif Mahasiswa Himpunan Prodi PGSD telah mengambil kesempatan yang baik bahwa di masa banyaknya seminar di mana-mana untuk mempersiapkan, kalau dalam konteks pendidikan untuk mempersiapkan cara belajar dan seterusnya, kali ini mengambil tema mempersiapkan fisik dan mental. Ini adalah pondasi bagi penyelenggaraan pendidikan jarak jauh yang berlangsung sekarang di masa pandemi COVID-19. Nah, untuk tema fisik, saya kira bagus sekali. Ini juga sahabat saya nanti akan memaparkan tentang fokus pada mata, karena bagaimanapun interaksi pendidikan jarak jauh akan sangat intensif. Seluruhnya fisik tentu harus sehat, namun demikian yang paling sering digunakan adalah mata. Yang berikutnya juga dari Bu Tina, saya ucapkan juga terima kasih atas kesediaannya yang akan nanti memaparkan bagaimana mental atau secara batiniah juga. Mungkin nanti ada kejenuhan dalam menghadapi situasi PJJ yang sementara ini sedang kita jalani. Terakhir, saya ucapkan selamat kepada panitia dan seluruh peserta. Semoga memperoleh manfaat sebanyak-banyaknya dan keberkahan ilmu yang nanti bisa diaplikasikan untuk kita sebagai pendidik dan peserta didik di masa yang akan datang, supaya memiliki kesehatan fisik, terutama matanya ya. Yang kedua adalah kesehatan mental. Itu saja yang bisa disampaikan. Salam dari Kaprodi, bahwa beliau sangat bangga kepada para mahasiswa yang sudah tiap tahun mengambil tema-tema yang sangat relevan dengan konteks yang diperlukan oleh para pendidik dan peserta didik. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada panitia sudah mengundang saya, dan kepada sahabat saya Pak Ari juga terima kasih sudah memperkenalkan saya di forum ini. Saya coba share apa yang saya bisa share tentang kesiapan kita menghadapi pandemi, terutama sebagai pendidik, karena saya juga pendidik tapi mendidik dokter-dokter mata, jadi saya bisa relate sama teman-teman sekalian kebingungannya dan kesulitannya dalam era pandemi COVID ini. Oke, saya share screen. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti kita ketahui, di era COVID-19 ini banyak permasalahan, dan nggak hanya permasalahan tapi kesempatan yang berbeda dibandingkan era-era sebelumnya. Dan saya sebagai dokter mata mungkin akan mencoba membawakan tentang computer vision syndrome yang akhir-akhir ini makin meningkat di era pandemi. Jadi seperti kita ketahui, bulan Maret 2020 coronavirus mulai pertama kali diketahui di Indonesia, dan juga di bulan yang sama WHO mendeklarasikan bahwa coronavirus ini merupakan pandemi. Oleh karena itu berbagai macam sektor, pemerintah, ataupun pendidikan, akhirnya terpaksa harus mengikuti suatu pembatasan sosial berskala besar. Sehingga kita punya hashtag di rumah saja, dan semua kegiatan kita sebagian besar dilakukan di rumah. Dan ini terlihat dari laporan screen time untuk Apple, ternyata screen time untuk pengguna iPhone makin meningkat. Zoom juga pesertanya
meningkat dengan drastis dari 200 juta sampai 300 juta dalam 21 hari di bulan April, dan ternyata untuk anak-anak itu terjadi peningkatan screen time hampir 500%, sehingga mereka tidak lagi bermain di luar, tapi lebih banyak di layar komputer. Dan WHO memperkirakan 1,5 miliar anak akhirnya harus berdiam di rumah dan banyak menghadapi layar, sehingga di suatu penelitian oleh Majumdar didapatkan bahwa penggunaan handphone itu sebelum pandemi sekitar 1,5 sampai 4,5 jam bisa meningkat 3,5 sampai 7 jam. Komputer atau laptop bisa meningkat sampai 3,5 jam, dan bahkan TV juga meningkat sampai 2,5 jam. Dan tidak hanya orang dewasa, tapi terutama malah anak-anak karena mereka menggunakan untuk PJJ ini. Dan belum tentu bagaimana mereka menggunakan alat-alat teknologi ini sudah benar. Contohnya ini pada anak ini, dia menggunakannya TV dan dia harus menengadah ke atas. Nanti pelan-pelan saya akan ceritakan. Nah, ini menarik karena saya mencoba untuk mencari tahu untuk teman-teman sendiri, ini peserta seminar daring pendidikan nasional, tadi kan teman-teman sudah mengisi polling ya. Jadi alat yang paling sering dipakai untuk perkuliahan jarak jauh itu apa? Ternyata kurang lebih berimbang antara handphone sama laptop, tapi lebih banyak yang menggunakan handphone. Mungkin handphone juga opsi yang sangat mudah sehingga bisa dibawa kemana-mana. Dan waktu menggunakan handphone atau komputer itu lebih banyak dihabiskan untuk apa? Ternyata untuk PJJ. Jadi teman-teman ternyata rajin-rajin juga ya, banyak belajar di rumah ya. Lalu saya curious atau penasaran, dalam sehari itu waktu yang dihabiskan total depan layar komputer atau layar handphone tuh berapa lama? Dan hampir setengah dari kita tuh lebih dari 7 jam loh menghabiskan waktu di depan handphone ataupun laptop. Dan kalau kita bandingkan sama tidur, ternyata tidur kita lebih banyak, ini sekitar 5-7 jam. Jadi saya pengen coba lihat kalau misalnya dari angka gimana. Ternyata rata-rata kita tuh 1 jam lebih lama di depan layar alat, handphone atau komputer ketimbang tidur. Jadi ini saja sudah menunjukkan bahwa untuk melihat layar itu jauh lebih banyak dibandingkan waktu untuk tidur. Dan ini sama seperti survei yang dilakukan di UK, yang mereka mendapatkan bahwa melihat layar itu 8 jam 45 menit, sedangkan melihat untuk tidur itu hanya 8 jam 18 menit. Nah, kalau misalnya kebanyakan lihat layar seperti itu, ada keluhan apa sih yang dialami? Ternyata sebagian besar dari kita itu mengalami sakit kepala, lalu matanya terasa lebih kering, pandangannya buram, nyeri punggung, perih, dan ini semua adalah gabungan dari suatu gejala. Dan ini juga sama seperti survei yang dilakukan di luar, itu bahkan tidak hanya keluhan mata, tapi ada keluhan cemas, merasa kesepian, depresi, mungkin nanti Ibu Tina yang akan menjelaskan lebih lanjut. Dan untuk keluhan fisiknya banyak terjadi di mata juga, mata kering, terasanya kabur, sakit kepala, nyeri leher, bahu, punggung, nyeri pinggang, gangguan pencernaan, dan ketidakseimbangan hormon. Dan mungkin karena saya sebagai dokter mata akan lebih fokus ke arah sini, di mana satu kumpulan gejala ini disebut dengan computer vision syndrome. Jadi apa sih computer vision syndrome itu? Computer vision syndrome sendiri ini sudah makin meningkat, apalagi di era COVID ini. Diperkirakan 60 juta orang menderita sindrom ini dan terjadi kasus baru 1 juta per tahunnya. Dia merupakan kumpulan gejala dari mulai keluhan mata terasa panas, merah, kering, bahkan bisa berair-air. Lalu untuk badan itu ada keluhan kaku leher, lehernya sakit di bahu, sakit kepala, sakit di punggung. Dan untuk penglihatan juga bisa sampai buram, kelihatannya double, untuk melihat dekat makin susah. Terus orang yang memakai kacamata minus mungkin akan merasa minusnya bertambah. Akhirnya juga waktu lihat komputer lama-lama susah untuk fokus. Kenapa itu terjadi? Karena di layar itu berbeda dengan kertas. Kalau misalnya di layar, di print, itu garis yang kita lihat itu dia sangat tajam
sehingga mata tidak usah bersusah-susah untuk memfokuskan di satu huruf. Sedangkan kalau di komputer kita mungkin sekarang makin bagus ya, udah ada retina display misalnya di Apple laptop, sama dia juga resolusi komputer lain juga udah makin bagus. Tapi mungkin nggak akan setajam seperti kertas karena dia pinggirnya kemudian batasnya kurang tegas sehingga mata akan lebih lelah untuk melihat. Nah, untuk di mata ada 2 gejala yang paling dominan, yaitu sindrom mata kering dan mata lelah. Mata kering sendiri itu cukup banyak, bahkan dilaporkan seluruh dunia itu kisarannya sangat bervariasi dari 9,5 sampai 90%. Gejalanya tadi mata merah, perih, buram, dan kadang-kadang mungkin keluh silau, dan kalau misalnya kering banget itu bisa berair-air rasanya, seperti ada benda asing di mata, ada rasa gatal, dan sampai mungkin kelopak matanya agak lebih turun atau asimetris. Mata kering itu kenapa sih? Jadi mungkin saya kasih secara garis besar, air mata itu diproduksi di kelenjar air mata kita di sebelah pojok sini, nanti dia akan diproduksi kemudian disebarkan di seluruh mata, dan kemudian akan keluar lewat yang kita sebut dengan ductus nasolacrimalis. Jadi dari sini dia akan masuk ke dalam hidung dan akhirnya terbuang dan tertelan oleh kita. Makanya kalau misalnya kita nangis-nangis itu kenapa kita suka meler-meler, karena emang ada jalur itu dari mata ke hidung. Nah, air mata ini ternyata nggak simple, dia nggak hanya air aja, tapi ternyata terdiri dari 3 lapisan. Lapisan paling atas itu lapisan lemak, lapisan yang di tengah itu lapisan air, dan lapisan yang paling bawah itu adalah yang paling dekat dengan mata, lapisan musin atau lapisan lendir. Nah, ini semua sangat penting untuk berpadu sehingga permukaan mata kita selalu lembab. Kenapa bisa kering pada era PJJ ini, apalagi dilihat komputer terus-menerus, karena waktu kita lagi melihat membuka mata kita seperti ini, itu waktu kita serius, itu tadinya kita ngedip 20 kali semenit, itu bisa turun jadi 5 kali semenit. Jadi itu menyebabkan air mata kita kemudian gampang menguap. Ini mungkin ilustrasi sedikit air mata kita itu seperti apa. Jadi ini permukaan mata, ya. Permukaan mata kita itu ternyata kalau misalnya kita lihat dengan detail, ini air mata. Itu lapisannya terdiri dari lapisan lemak yang ini, lalu lapisan air, dan ini lapisan musin atau yang kita sebut dengan lendir. Nah, kalau lapisan air ini yang diproduksi oleh kelenjar air mata kita. Tapi ini lagi mau fokus ke kelenjar minyak. Kelenjar minyak itu yang menghasilkan adalah kelopak mata kita. Jadi di kelopak mata kita itu banyak kelenjar yang disebut dengan kelenjar mebum. Nah, waktu kita mengedipkan mata, itu kelenjar mebum akan terpompa, akhirnya dia akan mengeluarkan minyak. Nih di sini tuh, ini keluar minyak yang terpompa karena kita merem, jadi ductus-ductusnya ketekan, terus akhirnya keluar minyak untuk melapisi permukaan air mata. Tugasnya minyak ini apa? Waktu kita lagi buka mata, si minyak ini kemudian akan melapisi air mata sehingga air matanya itu tidak gampang menguap. Tapi apa yang terjadi kalau si kelenjar air mata ini nih, kalau misalnya kita tunggu lama, kalau misalnya minyaknya itu tersumbat seperti ini, misalnya ada kelainan di mata, di kelopak mata terutama, jadi dia nggak akan bisa memproduksi lemak, akhirnya tersumbat, jadi air mata menguap begitu saja, dan akhirnya merah, kering, dan akhirnya menimbulkan masalah. Ya, air mata akhirnya jadi gampang nguap kalau lemaknya nggak ada. Yang kedua, tadi satu mata kering, yang kedua adalah mata lelah. Dan di kalangan anak-anak pelajar, itu mata lelah bisa mencapai 49,4%. Apa aja keluhan dari mata lelah? Dia bisa menyebabkan kita sulit untuk fokus, terus mata rasanya capek, lelah, terus rasa tegang, waktu baca kita juga kesulitan, mungkin akan terjadi buram yang sementara atau melihatnya agak double dan bahkan bisa menyebabkan sakit kepala. Nah,
Sebenarnya rasa lelah itu penyebabnya kenapa? Kalau ini kita harus pergi ke dalam bola mata. Di dalam bola mata kita itu ada yang namanya lensa. Lensa itu dia tugasnya memang memfokuskan cahaya yang datang dari luar supaya dia jatuh pas letaknya di saraf mata, supaya penglihatan kita fokus. Nah, yang menyebabkan kita bisa fokus itu sebenarnya otot-otot di pinggir sini, yang kita sebut dengan otot siliaris. Jadi dia mirip seperti karet gelang, kalau misalnya dia berkontraksi, si lensa ini akan cembung. Nah, kebayang nggak kalau kita terus-terusan mengkontraksikan otot kita, lama-lama dia akan lelah. Nah, itu juga sama, dia akan menyebabkan kelelahan di mata. Ini yang saya tunjukkan, kalau misalnya bendanya jauh, otot-otot kita ini akan rileks. Dia akan jatuh ke retina pas. Tapi kalau kita perlu lihat dia dekat, si otot siliaris ini akan berkontraksi. Gunanya apa? Supaya lensanya akan menjadi tebal, sehingga benda yang dekat bisa jatuh tepat di saraf mata dan kita bisa melihat dengan baik. Nah, otot siliaris ini dia bukan seperti otot bisep kita, otot lengan kita yang kita bisa suruh ya relax, ya kontraksi lagi, dia nggak bisa. Dia akan secara otomatis relax dan kontraksi tergantung kita lagi lihat apa. Nah, ini bahayanya apa? Waktu kalau kita melihat dekat terus-terusan, otot ini akan terus-terusan berkontraksi di suatu titik yang dia akan merasa lelah dan akhirnya nggak bisa relaksasi lagi. Itu yang menyebabkan kenapa teman-teman yang punya kelainan refraksi, kelainan kacamata, misalnya minus, itu setelah melihat lama deket terus-terusan, itu minusnya akan nambah. Kenapa? Karena lensanya ekstra cembung yang udah nggak mau relaksasi lagi. Jadi semua cahaya akan jatuh di depan retina, akhirnya dia perlu kacamata minus untuk menyebabkan cahaya ini jatuh lebih ke belakang retina supaya fokus. Jadi nggak heran tadi ada teman-teman yang ngeluh, kok minusnya nambah ya? Ya ini karena mengalami spasme otot siliar. Otot siliarnya terlalu lama berkontraksi sehingga dia tidak bisa lagi menyebabkan si lensa itu untuk kembali relaksasi. Nah, apa sih komplikasinya atau efek jangka panjangnya kalau mata dibiarkan kering dan mata akan lelah? Kemungkinan infeksi mata tentunya ada, lalu gangguan penglihatan dan akhirnya kualitas hidup juga akan turun. Jadi apa yang harus kita perhatikan, terutama sebagai pendidik, mungkin harus pertama memperhatikan screen time atau waktu yang dilakukan di depan layar. Posisi duduk harus ergonomis, lalu lingkungan sekitar, environment, dan di sini saya katakan khusus tentang airflow atau aliran dari udara, dan yang paling penting adalah kesehatan mata itu sendiri. Screen time, kita ada nasihat yang klasik yang selalu saya berikan kepada pasien-pasien, ingat untuk lakukan micro breaks dan macro breaks. Apakah itu micro breaks, macro breaks? Kalau micro breaks itu pakai jargon 20-20-20. Setiap aktivitas melihat dekat selama 20 menit, lihatlah objek pada jarak 20 kaki, 6 meter, atau kalau punya jendela, lihat aja jauh, tak terhingga, selama 20 detik. Itu tadi fungsinya agar otot siliaris tadi itu kembali relaksasi sehingga lensa kita bisa memipih lagi. Nah, kalau macro breaks, istirahatnya setelah kerja lihat dekat 3-4 jam. Tapi istirahatnya benar-benar istirahat, misalnya untuk makan siang, untuk sholat, dan jangan lihat handphone. Jadi intinya jangan sampai lihat dekat lagi, tapi total istirahat selama kurang lebih 30-45 menit. Itu yang disebut dengan macro breaks. Lalu kedua, jangan lupa perhatikan posisi duduk. Karena posisi duduk ini kalau kita duduk depan komputer berlama-lama, pasti kan kita akan mengalami kelelahan. Yang penting adalah untuk masalah mata, kalau misalnya mata kita ngelihat ke depan, usahakan layar itu berada 15 derajat sampai 20 derajat di bawah mata kita. Kenapa? Supaya posisi kelopak mata kita itu agak ke bawah. Kalau misalnya layarnya malah ke atas, mata kita akan terbuka lebih lebar sehingga kemungkinan untuk air mata menguap itu akan lebih besar. Dan jangan lupa posisi duduk yang baik, seperti paha harus paralel dengan lantai. Terus kalau bisa kaki kita beristirahat di lantai, tingginya juga harus disesuaikan
Dan lengannya ini juga harus disesuaikan karena nanti bisa juga masalah di lengan seperti carpal tunnel syndrome misalnya. Jadi posisi duduk ini, ergonomisitas dari pekerjaan kita harus diperhatikan. Nah ini contohnya posisi yang nggak baik. Ini nih kalau misalnya posisi seperti ini, pasti dia akan mengalami gangguan di leher, di bahu, ataupun di punggung bawah. Nah ini kalau misalnya posisinya seperti ini, untuk duduk berlama-lama akan lebih baik lagi. Berdiri juga itu juga baik. Juga jarak. Jadi usahakan jarak melihatnya itu jangan terlalu dekat. Kalau misalnya handphone mungkin 30 cm, kalau misalnya komputer kurang lebih 60 cm, kalau televisi setidaknya 3 meter. Yang ketiga, airflow atau lingkungan. Jangan sampai kita kerja atau lihat komputer, depan kita kipas angin ataupun AC. Kenapa? Karena tadi itu, kita kan mengedipnya makin menurun. Sedangkan kita berusaha supaya mata kita jangan sampai kering. Kalau misalnya aliran udara itu lewat di depan mata kita terlalu banyak, ataupun ada udara panas, ataupun ada udara kering, air mata tadi akan lebih mudah untuk menguap, sehingga kita akan lebih mudah untuk mengalami mata kering. Dan yang terakhir tentang kesehatan mata. Kenapa kesehatan mata itu penting? Kita harus menjaga kesehatan mata karena mata mungkin menjadi jalan masuk infeksi. Jangan lupa kita masih dalam era pandemi COVID. Kalau misalnya kita lihat secara anatomis, permukaan mata kita terhubung langsung ke hidung. Jadi kalau misalnya sampai kita mengucek mata, itu ada jalur dari mata ke hidung. Dan kalau misalnya ternyata di tangan kita ada virus COVID, sedangkan COVID itu memang dia suka menginfeksi saluran napas atas, kita kucek mata itu bisa jadi jalur masuk ke dalam saluran napas atas, dan kita bisa mengalami infeksi COVID. Ini begitu kita kucek mata, ini di tangan kita tuh pasti penuh dengan kuman, dan tidak hanya COVID, banyak virus-virus yang lainnya yang bisa rentan menginfeksi. Jadi selain kita memperhatikan kebersihan yang lain seperti cuci tangan, kebersihan tubuh, kebersihan mulut, kita juga harus rajin membersihkan mata kita juga. Kenapa? Karena di mata kita ini emang bulu matanya ini emang tugasnya menangkap kotoran dari luar. Dan yang paling sering ini kalau misalnya kebersihan kurang dijaga, misalnya nih lagi era PJJ, ya mentang-mentang nggak harus keluar rumah, nggak usah mandi, langsung di depan layar komputer, nggak cuci muka, nggak apa. Nah ini bisa rentan nih, yang namanya kutu Demodex, bisa bersarang di akar bulu mata kita. Dan ini bisa menyebabkan mata gatel sekali dan bisa akhirnya kita refleks. Ini contoh kutu Demodex. Jadi ini kalau misalnya bulu mata kita diambil, cara mendiagnosisnya tuh kita cabut bulu mata 3 atau 4 bulu mata, lalu kita lihat di akarnya ada kutunya nggak? Ini contohnya nih kutu Demodex. Ini contohnya yang live nih. Ini benar-benar kutunya masih hidup, dia berkaki 4 pasang, dan ini bulu mata kita. Jadi dia suka banget tuh di akar bulu mata kita bersarang kalau kita nggak bersih. Selain itu, kalau misalnya kita jaga kebersihan mata, kita juga harus memperhatikan ada benda asingnya nggak. Seringkali ini pada wanita ya, misalnya dandan, pakai maskara, tapi nggak dibersihkan malam harinya. Nah, ini bisa menyebabkan adanya benda asing di mata, dan ini bisa mengganggu permukaan mata karena ini akan menyebabkan peradangan. Dan peradangan sama mata kering itu kayak lingkaran setan. Peradangan bikin mata kering bisa bikin peradangan. Jadi harus hati-hati dengan benda asing. Lalu ya mungkin ada infeksi-infeksi lainnya yang harus diperhatikan. Ini contohnya konjungtivitis atau peradangan pada selaput mata. Ini kita bisa lihat ada folikel-folikelnya, dan ini biasanya penyebabnya virus. Ini juga ada contohnya konjungtivitis alergi. Jangan lupa ini kan teman-teman pengajar sekolah dasar ya kalau nggak salah ya. Dan konjungtivitis alergi itu rentan sekali di usia-usia sebelum pubertas. Kelihatan anaknya suka ngucek-ngucek, matanya lebih kotor. Nah itu sebaiknya harus segera ditangani karena dengan pengobatan yang tepat itu matanya bisa tenang sehingga si anak nggak akan ngucek-ngucek lagi dan dia bisa fokus dalam belajar. Ini
kalau misalnya tentang mata kering, ini yang kita lihat di dokter mata. Kita berusaha mengevaluasi air mata mana sih yang bikin matanya kering. Ini contohnya kalau misalnya dokter mata melihat mata pakai slit lamp, ini kita berusaha warnai dengan fluorescein. Ini contohnya ya, kalau misalnya orang yang mengalami mata kering, itu matanya akan luka-luka sehingga terwarnai dengan fluorescein. Dan ini lihat nih, gampang nguap kan? Mestinya yang normal tadi semuanya akan terwarnai dengan fluorescein dengan bagusnya seperti ini. Tapi kalau misalnya orang yang matanya kering, baru aja dia merem, tutup mata, pas dia buka, tuh, udah langsung ada yang menguap air matanya. Ini pasti nggak nyaman sekali depan komputer. Nggak akan bisa lama-lama depan komputer. Kalau ada yang mengalami mata kering, ini harus kita tangani supaya dia bisa kerja dengan kualitas hidup yang baik. Oke, sebentar. Oke, jadi untuk orang-orang yang mata kering, apa yang bisa kita lakukan? Nanti dokter mata biasanya akan meresepkan air mata buatan yang sesuai dengan komponen air mata yang kurang. Tapi kadang-kadang kita untuk sementara juga mungkin bisa beli banyak dijual di apotek-apotek air mata buatan. Tapi kalau bisa dipilih yang tanpa pengawet supaya penggunaan jangka panjang tidak memberikan efek samping. Dan jangan lupa kalau misalnya teman-teman sekalian atau anak didiknya mengalami keluhan lebih lanjut, maka sebaiknya harus diperiksakan ke dokter spesialis mata. Mungkin sekian presentasi saya siang ini, mungkin nggak sampai 50 menit, tapi kita bisa berdiskusi lebih lanjut apa yang kurang jelas. Ini sebenarnya saya kasih alamat email, tapi tadi alamat saya pun juga udah ada, alamat rumah, jadi ya silakan dihubungi, baiknya lewat email aja ya, kalau misalnya ada apa-apa, kalau ingin bertanya lebih lanjut yang tidak terjawab di sesi ini. Oke, saya selesaikan sharingnya, saya kembalikan kepada moderator.